Silakan Gary, dipresentasikan untuk hasil dari kelompok Gary. Ya, selamat pagi semuanya. Shalom untuk salam buat teman-teman. Di sini kami kelompok 2, kami akan mempresentasikan agama Kristen dalam antropologi. Sebelumnya kelompok kami terdiri dari 6 orang. Saya sendiri Gary Valentino Ginta. Ya, selanjutnya. Saya Dio Marcelino Tauro. Ya. Oke, inilah kelompok-kelompok kami. Ada Feren, ada Chelsea, ada Intan, dan ada Jonathan Morentes. Oke, kita langsung masuk ke materi. Dan akan dijelaskan pertama oleh Chelsea. Silakan Chelsea. Chelsea. Kemarin Chelsea. Silakan Chelsea. Nggak ada suaranya Chelsea. Oh, yang nggak ada suaranya Chelsea. Coba ada yang bisa mendengar suara Chelsea? Ada yang bisa mendengar suara Chelsea? Tidak ada. Dia bisa mendengar suara Chelsea. Tidak ada. Oke. Aduh. Kayaknya nge-lag deh. Nah, ini backup dulu dah, Ger. Ger, backup dulu ya, Ger. Coba. Ada kok Chelsea-nya itu, cuma suaranya belum keluar Chelsea. Ada Chelsea itu. Oh, Chelsea bukan yang nggak bisa. Oh ya, itu udah backup dulu dah satu. Oke, saya akan menjelaskan tentang antropologi dulu ya. Jadi antropologi sendiri adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain-lain. Jadi kita harus mengerti dulu konsep antropologi dalam Kristen. Antropologi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia dan sebuah kebudayaan. Manusia ini adalah seseorang yang tokoh pelaku firman gitu, dan kebudayaan itu adalah hasil yang dilakukan oleh manusia. Jadi itu kita harus memahami konsep antropologi dalam Kristen dulu. Oke, kita masuk ke dalam manusia. Manusia itu terdapat 3 komponen ya. Yang pertama ada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu secara teori itu artinya adalah unsur lahiriah manusia, unsur daging yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dan sebagainya. Kita tahu tubuh, kita menyadari kita mempunyai tubuh karena tubuh itu adalah pemberian Tuhan yang sangat istimewa dan sangat mulia. Jadi kita menyadari akan kita mempunyai tangan, mempunyai kepala, mempunyai seluruh anggota tubuh kita. Sedangkan jiwa adalah unsur batiniah manusia yang tidak dapat kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Jiwa itu pasti berhubungan dengan pikiran. Jadi kalau misalnya tubuh itu bisa dirasakan, bisa dilihat, tapi sedangkan jiwa itu hanya bisa kita rasakan. Jadi berbicara tentang jiwa itu berada di pikiran kita. Jadi seperti kita mau memikirkan apa, itu hanya kita yang tahu. Jadi kalau misalnya saya lapar, orang lain tuh tidak tahu, bahkan orang tua saya pun tidak tahu, karena jiwa itu berhubungan dengan masing-masing diri sendiri gitu. Yang ketiga ada roh. Roh itu adalah pengertiannya napas yang dihembuskan oleh Allah kepada manusia dan kembali lagi kepada Allah. Dan roh ini adalah sumber utama yang dimiliki manusia, dan wajib kita bangga karena kita mempunyai roh. Dan ketiga ini selalu berkaitan, tubuh, jiwa, dan roh itu selalu berkaitan menjadi satu kesatuan. Karena nggak bisa namanya tubuh itu nggak ada roh dan nggak ada jiwa, itu nggak bisa di dalam umat Kristiani. Karena roh itu adalah sumber utama bagaimana sih kita mengimani kita sebagai orang Kristen. Dan roh itu menurut saya adalah media bagaimana kita cara datang kepada Tuhan, kita mengingat akan Tuhan, mengingat akan karya-karyanya dan akan ajaran-ajarannya.
Jadi roh itu sangat berguna bagi kita. Seperti itu. Next akan dijelaskan oleh Intan. Silakan Intan. Intan. Aduh, nggak ada lagi nih suaranya ini. Intan. Intan. Silakan Intan kalau bisa dengar. Ya, Kalau enggak di backup Dio dulu. Ntar dulu, Pak. Saya tanpa. Apa ini? Jadi selanjutnya itu adalah asal-usul manusia. Asal-usul manusia itu di dalam Alkitab itu yang pertama itu dimulai dari Adam dan Hawa. Yang kita tahu manusia pertama yang diciptakan Tuhan adalah Adam dan juga Hawa sebagai tulang rusuknya. Allah menciptakan manusia yaitu Adam dan Hawa. Di Kejadian 2 dikatakan bahwa Adam dan Hawa ditempatkan oleh Allah di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu di Kejadian 3 dikatakan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Yang kita tahu jatuh ke dalam dosanya karena dia telah memakan buah yang pengertian akan kebenaran dan tidak benaran. Terus habis itu dikatakan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa diperdaya oleh ular untuk memakan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman. Padahal Allah sudah berfirman untuk tidak memakan atau meraba buah itu. Akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia kemudian diusir dari Taman Eden dan telah kehilangan kemuliaan sepenuhnya dari Allah. Terus kemudian Adam dan Hawa memiliki anak-anak yang bernama Kain dan Habel. Nah, asal-usul manusia kedua itu adalah Kain dan Habel. Kain adalah petani dan Habel adalah seorang gembala domba. Setelah Kain membunuh Habel, yang kita tahu itu karena persembahan yang diberikan Kain walaupun dia orang yang berada, tapi dia kurang menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tetapi Habel yang hanya petani domba, tapi dia menyerahkan ternaknya yang paling baik kepada Tuhan. Pada saat itu akhirnya terjadi kecemburuan antara kakak beradik itu sehingga menyebabkan Kain membunuh Habel. Dan itu juga yang memunculkan manusia untuk kehilangan jati dirinya sebagai umat yang paling sempurna setelah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian istri Kain melahirkan Henokh dan Kain mendirikan suatu kota dan diberi nama sesuai nama anaknya. Terus habis itu dalam Kejadian 21 dikatakan bahwa Sarah melahirkan Ishak di umur Abraham dan Sarah yang sudah tua. Jadi yang ketiga ini asal-usul manusia itu ada pada Abraham dan Sarah. Di dalam Kejadian 5 dikatakan bahwa Nuh memiliki anak-anak bernama Sem, Ham, dan Yafet. Jadi untuk yang asal-usul manusia yang keempat itu ada di Nuh. Yang kita tahu Nabi Nuh itu adalah salah satu orang yang selamat dari musibah air bah. Itu dia bersama keluarganya dan juga hewan-hewan yang ada di situ dengan membuat bahtera. Tapi orang-orang lain tidak percaya dengan apa yang dikatakannya sehingga mereka tidak selamat pada saat itu. Cuma hanya Nabi Nuh dan keluarganya. Terus habis itu di dalam 1 Tawarik 1 ayat 4 Sem disebut sebagai leluhur beberapa suku bangsa timur di tengah-tengah Asia. Dan di dalam 1 Tawarik 4 ayat 40 dikatakan bahwa Ham disebut sebagai leluhur beberapa suku bangsa timur tengah Afrika. Di dalam 1 Tawarik 1 ayat 5-7 dikatakan bahwa Yafet disebut sebagai leluhur beberapa suku bangsa Indo-Eropa. Jadi yang dijelaskan saat ini, yang saya jelaskan itu adalah asal-usul manusia yang keempat, yaitu dari tokoh Sem, Ham, dan Yafet. Terus habis itu mengenai perkembangan bahasa yang semakin beraneka ragam, Alkitab menceritakan bahwa itu bermula dari peristiwa Babel. Jadi untuk yang terakhir ini asal-usul manusia itu bisa diambil dari peristiwa Babel. Alkitab menceritakan bahwa itu bermula dari peristiwa Babel dalam Kejadian 11. Alkitab menyatakan bahwa pengacauan bahasa dan penyebaran manusia terjadi di tanah Sinear. Allah mengacaukan bahasa mereka agar mereka tidak mengerti bahasa satu sama lain. Akibat dari mereka tidak mengerti bahasa satu sama lain, mereka berhenti membangun kota itu dan terpancar ke seluruh bumi. Oke, lanjut.
Jadi di slide ini saya yang menjelaskan, yaitu temanya adalah tentang manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Jadi seperti yang kita ketahui di Kejadian 1 ayat 26, gambar Allah yang ada pada manusia mencerminkan kepribadian Allah sebelum manusia jatuh dalam dosa. Seperti yang kita tahu, yang tadi saya jelaskan tadi sebelumnya, peristiwa pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah itu ada di Kejadian waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, dan akhirnya mereka menerima tulah dari Tuhan, yaitu sebagai yang kita tahu, ular jadi tidak mempunyai kaki, wanita susah untuk melahirkan, dan juga laki-laki susah untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Terus habis itu tadinya yang kita tahu itu manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Paling sempurna karena dia yang langsung diberikan segambar dan serupa dengan dia. Udah lanjut. Ya, akan dijelaskan oleh Feren. Silakan Feren. Jadi di sini ada kematian dan kehidupan setelah kematian. Jadi kematian itu adalah hakikatnya sebagai penarikan kembali nafas kehidupan atau roh Allah dari dalam kehidupan manusia. Yang sudah dijelaskan oleh Pengkhotbah 12 ayat 7, yaitu, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dan yang kedua adalah kehidupan setelah kematian. Hakikatnya adalah mati bersama Kristus dengan harapannya akan bangkit bersama Kristus. Seperti yang dijelaskan oleh 2 Timotius 2 ayat 11, yaitu, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwa ada banyak pandangan tentang kematian di dunia ini, yaitu paham kelompok materialisme yang percaya bahwa jika seseorang meninggal, maka saat itu juga kehidupan selesai. Sedangkan pandangan yang kedua adalah pandangan dari kelompok agamawan atau teis yang percaya adanya kehidupan baru setelah mati. Bagi mereka, kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan sesungguhnya adalah setelah kematian, di mana manusia akan hidup kekal selamanya. Dan Alkitab, menurut pandangan Alkitab pun juga seperti itu, bahwa kehidupan ini adalah kekal. Oke, kita lanjut next. Akan dijelaskan oleh Mori. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan apa itu kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu yang dapat mempengaruhi tingkatan pengetahuan seseorang, yang mana di dalamnya terdapat sistem, ide, atau gagasan yang mana berasal mulai dari pikiran manusia. Dalam konteks Kristen, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kebudayaan, mau tidak mau akan mencerminkan iman kita. Kita mengekspresikan iman kita dalam segala sesuatu yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan. Selanjutnya. Tujuan kebudayaan menurut pandangan Kristen ada 3. Yang pertama, memuliakan Allah. Tujuan kebudayaan menurut pandangan Kristen yang pertama adalah guna memuliakan Allah atas kuasa dan kasih-Nya kepada kita manusia yang berdosa. Yang kedua, ada pelayanan gereja. Dalam ini, kebudayaan mengajarkan kita dan menyadarkan kita bahwa pentingnya ikut serta dalam pelayanan gereja. Yang ketiga, ada mengasihi sesama manusia, yaitu Tuhan Yesus ingin kita sebagai manusia untuk mengasihi sesama, kita manusia seperti kita mengasihi diri sendiri, tanpa memandang tingkatan atau derajat orang lain. Jadi kesimpulan yang kita dapat adalah keterkaitan antropologi dalam Kristen dilihat dari 2 unsur, yaitu manusia dan perbuatan yang menciptakan kebudayaan. Manusia sebagai pelaku firman yang menjalankan perintah atau mandat dari Allah untuk menyatukan kasih dan kemuliaan Allah bagi dunia. Sehingga diperlukan perbuatan yang kemudian menghasilkan kebudayaan bagi seluruh umat manusia sejak keberadaan Adam dan Hawa. Ditunjukkan melalui keikutsertaan pelayanan kita di gereja, menolong dan mengasihi sama, dan mengikuti persekutuan umat Kristiani. Jadi sampai sini aja. Ini referensi yang kami dapatkan, yang kita cari, ya seperti itu. Kira-kira sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya? Gary, Iya Pak. coba dibalik ke slide yang asal usul manusia. Iya Pak. Ini Pak. Iya. Mungkin kita bisa luruskan ya. Oh, iya, Pak. Kenapa
yang ketiga ini bisa jadi Abraham dan Sarah baru Nuh. Nggak terbalik ya? Ini saya kebalik Pak, inputnya Pak. Nah, jadi kan harusnya setelah Adam, Hawa, Kain, dan Habel, baru generasi Nuh dulu Iya ya. Pak, benar Pak. Nuh, Ini Pak saya Ham, baru Sem, lihat. Ham, dan Yafet. Kemudian peristiwa Babel dulu ya kan? Iya Pak. Baru nanti menuju ke Abraham dan Sarah ya. Iya Pak. Jadi itu aja. Mungkin Iya, nanti sebelum di share ke teman-teman dan Pak Saya Kaleb, berakhir. dirubah dulu ya, Gary ya. Baik Tapi Pak, baik. pada Segera Pak. intinya sudah bagus banget Iya, Pak, tentang kebudayaan ya. Jadi ini luar biasa. Nah, mungkin masih ada kesempatan kalau ada teman-teman. Jadi Pak Kaleb lurusin itu aja supaya nggak terbalik susunannya. Kemudian teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau tambahkan gitu ya. Silakan. Kalau untuk yang mau bertanya dipersilahkan. Kami Atau bertanya. tambahannya. Atau ada diskusi, sebuah diskusi mungkin gitu. Atau ada yang kurang paham. Atau ada yang ingin dijelaskan ulang dari konteks-konteks yang tadi, tapi maaf tadi ada sedikit kendala. Itu dia kelebihan kelompok kami. Kami saling menguasai materi kami. Jadi kami saling backup satu sama lain begitu. Oke, luar biasa ya. Kalau nggak ada yang bertanya, kalau gitu kita kasih jempol dulu buat teman-teman yang sudah membahas luar biasa ya. Ya, terima kasih buat Jerry, Dio, Mori, siapa lagi tadi? Eren, ya, Chelsea ya. Chelsea sama Intan. Chelsea tadi nggak bisa masuk dia suaranya. Iya, Chelsea sama Intan tadi Pak. Oke, terima kasih banyak. Kiranya diskusi ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain juga dan bagi teman-teman semua. Tuhan memberkati.